Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Tentu ketika Anda menyimak video yang saya upload, sehingga memberikan komentar yang sesuai dengan video tersebut. Nah, saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus dan kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana diskusi dan debat antar lintas agama yang dapat mengubah persepsi, wawasan, dan memperbaharui keyakinan kita. Tuhan memberkati. Sekarang saya ya oleng lah, udah oleng lah kau. Nanti kau Sekarang yang bertanya sama, berarti kau nggak beres. Yesus sudah di surga. Coba siapa dia? Yesus gini loh. Kita sama-sama Muslim ya. Kau nggak Kristen kau, coba. Kau agama apa? Kan sudah saya katakan, saya non Muslim tapi saya tidak suka dengan ajaran saya sendiri. Ya apa ajaranmu? Contoh, saya ke gereja, ya kan? Ke gereja dengan cara-cara beragam pakaian. Ada yang sampai ke paha, ada yang sampai lewat dari paha. Sementara di live berhijab katanya mengikuti agama Islam. Nah, saya rasa ini Islam kayak kau masih apa kau itu? Kau nggak yakin kau Kristen? Nggak yakin kau Kristen? Kok nggak yakin pula? Tidak, kok nggak yakin pula? Coba apa keutamaan Yesus dari semua para nabi? Silahkan. Karena saya bilang, saya nggak suka dengan ajaran non-Muslim. Berarti kamu itu udah kerasukan setan kamu. Nanti kamu iblisnya nggak? Loh, masa kau bilang kau Kristen ke gereja, ditanya siapa Yesus, apa keutamaan Yesus dibanding semua para nabi, nggak bisa kau jawab. Kan dari awal Oke, sekarang pastikan kamu non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu atau apa? Atau agama suku? Terus pasti ku jawab. Ya harus dijawab, kalau nggak diturunkan. Ya udah turunkan aja, kalau turunkan aja nggak masalah kok aku. Ya udah turunkan aja toh. Ya dia nggak jelas ini pura-pura dia. Loh, karena aku tuh bilang, saya kurang suka dengan nggak suka gimana sih lo? Dia mengaku-ngaku non-Muslim, tapi ditanya Kristen, Hindu, Buddha nggak mau jawab. Artinya apa? Kamu nggak punya pendirian. Ya, abang terguncang ya. Makanya mana ada aku terguncang? Abang RBN yang dibahas mana ada aku terguncang tentang bukti, tentang data. Jangan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita buktikan. Ya, kau terguncang ya. Kita buktikan. Kita buktikan sekarang. Itu yang pintar, yang jenius. Kamu yakin nggak Allah Maha Kuasa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa nggak? Hal sepele, persoalan sepele. Itu malah orang di luar Islam itu malah makin berkembang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Coba jawab dong. Pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Islam. Mereka pertanyaan yang membuat bangga kayak abang. Jawab dulu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Dia enggak terlalu berilmu dalam agama Islam. Ditanya enggak jawab. Abang enggak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dulu dong. Nabi Isa. Apa pedulinya? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dong. Ini ditanya enggak jawab. Loh, kalau kamu punya ilmu, kamu menjawab. Kalau kamu bertanya, saya pasti jawab. Lihat. Aduh, bibir sudah, muncul Islamnya. Begitu, Bang. Parah ini. Aduh. Yang bagus, yang baik. Sekarang saya tanya, coba. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dulu dong. Kami, Allahu Akbar. Itu aja, Bang. Coba. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa apa enggak? Enggak jawab kau. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, pertanyaan saya satu. Apa mujizatnya di zaman Nabi Muhammad? Pernah nggak menghidupkan orang mati? Jawab aja di surah berapa, nomor berapa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang mati. Kan gitu aja. Kalau katanya Yesus menghidupkan orang mati, ada. Murid-muridnya menghidupkan orang mati, ada. Semua ada. Nah, itu. Jadi itu namanya data. Ditanya. Tadi disamakan Isa sama dengan Yesus. Kutanya, Isa itu sukunya apa? Nggak jawab. Jadi buat apa mau disamakan? Kalau Yesus sukunya Yehuda, Isa suku apa? Kan tinggal gitu aja. Itu namanya dialog, diskusi berbasis data. Bukan. Ada yang bilang suku Batak katanya Isa. Lato-lato. Lato-lato.
Ya ini ada kayak minta tolong dong, yang naik tuh yang pinter-pinter dikit gitu. Masa dari pertama kali live satu pun nggak ada yang ini. Iya, nggak ada yang bawa data, semua bawa congor doang. Parah ini orang. Gayu. Ayo silakan teman-teman. Ada mau ditanya? Selamat siang. Ya, ada yang kamu tanyakan tentang kekristenan atau kita mau berdiskusi dua arah? Bentar KI ya, bentar KI. Saya rasa nggak ada yang harus didiskusikan, cuman pertanyaannya begini. Ya, silakan. Apa penting sebenarnya masalah diskusi yang akhirnya menjadi perdebatan yang sangat ricuh gitu kan? Enggak lah, kita kan bertanya dijawab. Cuma kan yang dari sana yang ngeyel-ngeyel. Iya, kita mah nggak dari Iya, kita meladeni kalian sesuai dengan kelas kalian. Yang ngeyel kita ngeyel, yang tenang kita tenang, sesuai dengan kelas. Waduh, berarti saya nggak berkelas ini. Iya, apa mau kau tanya? Kalau kau mau bertanya, kita siap menjawab. Tapi kalau kau ngeyel-ngeyel, kita putar pertanyaan itu ke kau. Mau tanya Bang? Iya, silahkan. Karena kan saya baru gitu kan, jadi baru harus apa banyak. Hornetas. Hukum Taurat itu apa memang ada dua arah, apa ada dua macam gitu kan? Hukum Taurat itu terbagi 3, ada hukum sipil, ada hukum seremonial, dan ada hukum etika dan moral. Hukum etika dan moral, dengar dulu. Hukum etika dan moral itu berlaku selama-lamanya dan universal. Hukum sipil itu berlaku sesuai konteks. Kenapa? Karena hukum sipil Israel tidak berlaku di Indonesia. Indonesia punya hukum sipil sendiri. Kalau hukum seremonial itu sudah digenapi, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Itu. Okay. Nah, hukum moral contoh jangan mencuri, jangan berbunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Itu hukum moral berlaku. Universal itu. Memang benar nubuatan untuk Yesus itu memang benar adanya Bang. Jadi untuk menggenapi. Kau kok lari ke nubuat? Ya Yesus datang untuk menggenapi, betul. Untuk menentang hukum Taurat yang bersifat apa tadi? Seremonial itu digenapi, contoh hukum kurban, tabernakel. Kita sekarang tidak berpatokan lagi pada tabernakel atau bait Allah. Sebab Kristus menjadi bait Allah yang sempurna untuk kita. Karena di dalam dan melalui Kristus lah Allah Bapa berbicara kepada kita. Oke? Oke Bang, bisa dimengerti. Masalahnya kan saya dari Muslim. Iya. Saya mengenal Kristus. Contoh, iya. Contoh hukum sipil bro. Hukum sipil itu contoh. Di Israel itu hukumnya kan, hukum sipilnya kan tidak boleh makan babi. Ya kita kan hukum sipilnya beda. Hukum sipil kita kan ada bagian badan pom kita. Badan pom kita apa? Ya untuk orang Muslim haram, untuk orang Kristen halal. Diatur kok undang-undangnya itu. Kan beda. Hukum sipil itu berlaku sesuai konteks. Hukum seremonial pada kesempurnaan Kristus. Hukum etika dan moral universal, contoh dilarang berzina, nggak boleh. Dilarang kawin di bawah umur, nggak boleh. Harus dewasa jasmani, dewasa rohani, itu dasar perkawinan Kristen. Nggak boleh laki-lakinya dewasa, anak-anaknya yang perempuannya masih bocil, nggak boleh. Nggak boleh satu laki-laki, wanitanya 2, 3, 4, nggak boleh. Itu hukum etika moral, hukum kekudusan dalam perkawinan universal itu. Oke, ada lagi bro? Ya, mau nanya lagi. Ini saya bertanya menurut host juga menurut abang sendiri ya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kok selalu mempermasalahkan masalah ini, masalah mungkin Tritunggal ataupun hukum Taurat di masa itu gitu kan? Ini saya bertanya supaya intinya gini. Bang, jangan potong dulu bang. Bang, jangan potong dulu bang. Saya bertanya seperti ini supaya sinkron dengan apa yang saya jalani gitu kan. Tetapi sesuai dengan menurut abang gitu, kenapa mereka ini gitu, biar saya tahu gitu kan. Oke, kenapa banyak polemikus menyerang kekristenan? Karena memang ajaran mereka hadir untuk menyerang kekristenan, dan mereka menganggap ajarannya itu kebenaran, bukan kebenaran kita, dan itu hak mereka. Yang diperlukan itu adalah ruang informasi untuk buka-buka data, harusnya jangan dibatasi. Contoh, orang Kristen harus diberikan kebebasan membuka data-data mereka tanpa ancaman penistaan. Demikian juga dengan mereka. Dan data itu harus tervalidasi, data yang sesuai dengan data historis, data valid, data sejarah. Di situ. Jadi nggak bisa lagi. Memang ajaran mereka kan udah pasti bertentangan dengan ajaran kita, itu udah pasti. Dan kalau dicari persamaan nggak usah. Kita harus membukakan perbedaan selebar-lebarnya
Dan biarkan masyarakat dengan kesadaran sendiri memilih yang mana mau kau ikuti, tanpa ada persekusi, tanpa ada intimidasi, tapi itu hak prerogatif seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Harusnya begitu. Contoh, kalau di ajaran mereka mengatakan Isa tidak mati, ya sudah, Isa tidak mati. Kalau di ajaran Kristen, Yesus mati, berarti Yesus bukan Isa, selesai. Kan itu duduk perkaranya. Kalian mau percaya yang mana? Yesus yang mati di kayu salib untuk keselamatanmu, atau Isa yang tidak mati diangkat ke langit, tapi diangkat ke langit ngapain nggak tahu kita. Jadi biarkanlah informasi ini disebarkan seluas-luasnya di dalam jagat raya ini. Dan biarkan masyarakat secara dewasa untuk berpikir dan mempertimbangkan data mana yang kau ikuti. Data di abad pertama atau data di abad ke-7. Silakan aja. Data abad pertama. Jadi kalau ikut data abad pertama, ya filosofinya Kristen. Air semakin dekat dengan mata air semakin jernih dan layak untuk diminum. Air semakin jauh dari mata air semakin banyak kuning-kuningnya. Aku orang kampung, kalau dekat mata air, mata mual, airnya itu langsung diminum, gak usah dimasak di kampungku. Tapi kalau sudah makin jauh, banyak kuning-kuningnya. Ada perahu kecil kuning-kuning dia. Harus disaring, harus hati-hati. Gitu. Jadi nggak apa-apa, hargai orang muslim dengan kitab sucinya, dengan segala ajarannya. Tapi jangan persekusi orang Kristen kalau baca-baca data. Biarkan aja data itu dibuka, dan dewasalah semua umat untuk menilai, mempertimbangkan. Jika data kita memang berbeda dan data-data dibukakan tentang ibaratnya siapa nabinya, siapa sesembahannya, siapa kitabnya, siapa malaikatnya, bagaimana surganya dibukakan. Gak usah sakit hati, gak usah marah-marah, gak usah lapor-lapor. Biarkan aja itu data berseleweran untuk kau nikmati, untuk kau lihat sendiri, rasakan sendiri. Terus tentukanlah keputusan apa mau ikuti. Jalan mana yang harus kupilih? Kiri kanan, dua-dua saling klaim kebenaran. Tapi yang benar pastilah yang historis. Haleluya. Haleluya. Makanya itu Bang, saya kan mengikutin Kristus itu karena tadinya belajar dari situ, Bang. Dari pengertian-pengertian itu. Bang Gayu, Murtadin. Gimana? Bang Gayu murtadin atau Saya murtadin. Siap-siap. Iya, jadi selama hidup itu memang kita harus mencari alur kebenaran ya, bukan alur pembenaran. Itu yang saya tangkap selama ini gitu kan. Iya betul bro, betul. Jadi orang mengatakan Tugu Monas di Papua, jangan kau marah. Biarkan aja dia dengan keyakinannya mengatakan Tugu Monas di Papua. Tapi kalau orang mengatakan Tugu Monas itu di DKI Jakarta, jangan kau marahi. Terus untuk membuktikan kebenarnya, kau cek sendiri, kau pergi ke Papua kah? Atau kau pakai Google, apa itu Google apa itu kalau untuk cari peta itu? Google Maps. Kau bisa Google Maps Tugu Monas di mana. Ketika kau temukan itu di DKI Jakarta, ya ikutlah yang mengatakan di DKI Jakarta, kan tinggal cek. Kalau ada sekarang orang mengatakan Tugu Monas di Papua, saya nggak marah, saya senyum-senyum aja tertawa. Paling ku bilang dalam hatiku, ya sudah berarti kau udah miring sedikit. Gitu aja. Kenapa? Aku pernah kuliah di Jakarta, men. Jadi aku tahu, aku pernah ke Monas, aku pernah foto di Monas, aku pernah pegang Monas. Jadi kalau ngomong pun mereka 1 juta orang Tugu Monas di Papua, udah nggak apa-apa, santai-santai aja. Karena klaimnya itu nggak akan mengubah realitas sejarahnya bahwa Tugu Monas dekat Stasiun Gambir, dekat Hotel Indonesia, Bundaran HI. Itu aja, kok repot. Oke? Iya. Jangan marah kalian ya. Jadi bro, perdalam untuk baca Alkitab, perdalam untuk mengenal sejarah kekristenan. Luar biasa kekristenan itu. Tidak boleh mengekang orang untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk mencari data. Biarkan. Jadi dulu juga begitu. Google Art, ya. Komplit katanya Google Art, bukan Google Map. Tapi setelah kenapa sih masalah agama ini kok jadi begini gitu kan? Makanya saya mencari secara pribadi gitu. Saya telusuri. Jadi itu tadi ada 2. Antara kebenaran dengan pembenaran saya dapatkan di situ. Oke, mantap ini orang-orang berpikir kayak gini. Saya putuskan ikut Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong. Iya, betul. Oke, sekarang tugasmu bro, jangan hanya dirimu sendiri, ajak yang lain. Iya. Kasihan mereka. Sudah. Oke, jangan hanya 1-2 orang, bila penting 1 kampung, 1 pulau, 1 negara bro. Amin. Tapi masih 2 orang dalam arti begini, Pak. Puji Tuhan, 2 orang ya. Latih dia untuk melatih lagi. Saya menikah, ya karena ini campur tangan Tuhan. Karena saya berdoa, saya meminta wanita, pasangan yang bisa hidup seiman dengan saya. Saya meminta dan Tuhan memberikannya untuk saya. Amin. Nah, itu 1 jiwa yang saya menangkan. Yang keduanya itu anak bawaan saya. Anak bawaan saya yang tadinya buat berebutan untuk di sana atau di sini.
saya pertahankan sampai tetes darah terakhir saya, tetap harus ikut Kristus. Yes, luar biasa. Itu. Dan yang ketiga ini masih bocil, ini masih bayi umur 1 minggu. Yakin dan percaya lah tuh, tetap doakan dalam iman, Bang Gayu. Bukan nggak alasan, Bang. Bang, bukan nggak beralasan saya memilih ini. Iya. Banyak fakta-fakta kehidupan yang sudah saya temui untuk saya memilih jalan ini. Amin. Seperti itu. Jadi kadang saya bertanya, kenapa lah ini Komal ini kalau ribut masalah muter-muter jadi kayak anak kecil gitu kan. Itu yang dari sananya jadi kayak anak kecil perdebatannya. Terus untuk kita, untuk saudara-saudara kita sendiri, kalau saya lihat, saya perhatikan, terpancing juga. Akhirnya apa? Ajaran kasih itu yang agak disuramkan nantinya gitu kan. Enggak apa-apa bro, itu metode itu. Iya betul. Kita diskusi Bang. Kalau kita diskusi emang ya begitulah Bang. Ya kita gimana, kita lihat dulu gitu supaya. Tapi ya, kata abang RBN ini tadi, dari diskusi itu menjadi berdebat panas, akhirnya jadi melapor atau merasa dinistakan. Nah ini yang saya itu sebenarnya nggak suka gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu sudah konsekuensi dari dunia persilatan. Betul. Iya, itu udah konsekuensi dunia persilatan. Saya nggak hanya masuk di room ini aja mewartakan kebenaran tentang perjalanan hidup saya. Di Ibu Lina saya masuk, di Dalbo saya masuk, di Logika saya masuk. Semua hampir sudah saya masukin semua. Bahkan di Pastor Jeki saya juga udah masuk. Saya wartakan kebenaran yang saya jalani. Oke, mantap bro, mantap. Luar biasa. Tetap semangat ya Bang ya. Karena yakin dan percaya hanya dari Yesus lah kita mendapatkan keselamatan. Kan kita berpikir secara logika kita aja. Ibaratkan gini, Allah itu maha tahu, Allah itu maha segala-galanya. Dia tahu untuk kedepannya seperti apa. Nah, sama seperti di firman Tuhan mengatakan akan ada nabi-nabi palsu dan dikatakan di situ ya Allah melempar malaikat yang jahat ke dalam goa ya, ke tempat goa yang gelap. Nah, kenapa Allah itu tahu? Karena Allah itu maha tahu gitu. Tetapi kalau Allah yang tidak ibaratkan Allah yang tidak tahu ya, dia akan ibaratkan dia akan mencari tahu dulu baru dia turunin ayat, mencari tahu dulu baru turunin ayat. Itu namanya Allah yang tidak tahu gitu. Nah, itu adalah kebohongan. Makanya kalau Allah yang tahu tuh pasti dia akan mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Ibaratkan nih firman Tuhan kan berkata ya, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh umatnya, ke bangsa-bangsa. Kalau kita berpikir secara logika, zaman dahulu ya, apakah mungkin saya bisa memberitakan firman Tuhan ke bangsa-bangsa? Apakah saya akan jadi orang milioner? Pasti kita berpikir seperti itu. Kalau zamannya dulu ya, sebelum ada teknologi. Nah, tetapi firman Tuhan sudah berkata, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, ini sebagian kecil ya, ini sudah digenapi gitu. Diberitakan ini ibaratkan seperti ini, kita beritakan firman Tuhan ini ke bangsa-bangsa gitu. Nah, aplikasi akan makin bertambah dan firman Tuhan itu pasti akan tergenapi semua gitu. Karena janji Tuhan dan iya dan amin gitu. Kita bisa berpikirnya di situ gitu. Kita logikanya kita ya Bang ya, Bang Erben ya. Nah, kalau kita pikir-pikir kan apa mungkin ini zaman dulu kita kan pasti mereka-reka. Di firman Tuhan berkata, beritakanlah firman Tuhan ke bangsa-bangsa. Emang saya sanggup ya ke bangsa-bangsa? Emang saya nanti jadi milioner ya? Emang saya nanti jadi orang kaya ya? Bisa pergi ke bangsa-bangsa? Ngaco nih firman Tuhan. Masa sih bisa? Nah, tanpa kita menjadi ini, kita pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke manapun, kita sudah menuju firman Tuhan itu tergenapi. Nah, dari apa? Dari kecanggihan teknologi seperti ini gitu. Makanya yakin dan percayalah, kalau Allah yang tidak benar, dia tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Pasti dia akan memang benar Host. Kalau seseorang itu yang benar-benar nggak tahu isinya, perihal apapun itu ya, cuma tahu kulitnya ataupun tahu namanya, ya kenal sifatnya hanya melalui kata-kata orang, ya ini akan ngawur orang itu. Menurut saya seperti itu. Betul. Terima kasih Bang Gayu ya. Kita naikin yang lainnya Bang Gayu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Gayunya. Oke. Nah, akan bertambah-tambah semua. Oke. Jadilah selamat siang. Yang hidup yang luar biasa agar bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Oke, selamat Pak. Selamat siang Kak AI Anum. Iya, selamat siang. Ya, silakan ingin bertanya kekristenan, ada Bang Erben. Iya, saya tanya ya. Dulu kan di zamannya Yesus, ketika Yesus disalibkan, itu fungsinya untuk menebus dosa-dosa orang-orang itu kan. Nah, setelah Yesus meninggal atau mati, lalu orang-orang yang di belakangnya ini kan masih berbuat dosa, berzina, mabuk-mabukan, itu pakai apa dia ditebus? Kan Yesusnya sudah nggak ada kan? Nah, itu aja pertanyaannya. Silakan ya. Oke. Apa itu dosa? Dosa itu artinya hamartia, melenceng dari tujuan Allah.
Apa tujuan Allah? Tujuan Allah untuk manusia yang pertama diciptakan untuk hidup kekal. Yang kedua, manusia diciptakan untuk bersekutu dengannya. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Yang keempat, manusia diciptakan sempurna. Itulah hakikat manusia sebelum berdosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka keadaan itu menjadi hancur, berubah. Manusia diciptakan hidup kekal menjadi mengalami kematian, bahkan kematian kekal. Manusia yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah malah terusir dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden. Manusia yang diciptakan berkuasa di bumi bukannya berkuasa, malah dikuasai dunia ini, dikuasai iblis. Manusia yang diciptakan, apalagi satu lagi, untuk hidup kekal sempurna, untuk berkuasa, untuk bersekutu dengannya, itu semua menjadi rusak. Jadi Yesus datang untuk memulihkan keadaan yang rusak yang ada pada manusia itu, supaya manusia itu kembali kepada kekudusan, supaya kembali kepada tujuan Allah. Itulah artinya penebusan. Sekarang bagaimana? Apakah orang yang sudah ditebus Yesus dapat berbuat dosa? Orang yang ditebus Yesus, dia masih memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Dia mampu menentukan apa yang menjadi keputusan dirinya. Karena penebusan Yesus tidak menghilangkan free will manusia, tapi penebusan Yesus adalah mengembalikan manusia kepada kodrat yang semula, yang terus dikerjakan Yesus sampai nanti di akhir zaman. Jadi orang berdosa bisa, tetapi apakah keberdosaannya itu membinasakan dia? Jika dia tidak bertobat di dalam dosanya itu, maka dosa itu akan membinasakan dia. Karena karya penebusan Kristus dinikmati dan dialami oleh setiap orang yang mau bertobat dan mau mendekatkan diri kepada Yesus. Dan orang yang hidup di dalam Yesus pasti tiap-tiap hari akan mengalami proses pertobatan, proses pembaharuan hidup, mengikuti teladan dan moral yang diajarkan oleh Yesus. Nah, orang yang berdosa itu setelah Yesus mati, kemana nasibnya, neraka atau surga? Saya kasih gambaran ya samamu ya, supaya kamu mudah mengerti. Ito Ica ini seorang raja yang berkuasa di seluruh Indonesia. Saya ini seorang gembel, enggak ada apa-apanya, baju saya compang-camping. Kemudian Ito Ica ini datang menjumpai saya, dan saya diambil menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Maka dia membaharui semua saya, baju saya, kuku saya, rambut saya, semua dibagusin. Diberikan baju yang baru. Setelah saya dibawa ke istananya, saya diperkenalkan kepada semua bahwa saya menjadi salah satu bagian dari ahli waris. Sikap saya adalah apa? Maka saya harus mensyukuri apa yang diperbuat oleh Ito Ica ini. Dengan cara bagaimana? Saya mengikuti pola hidup yang ada di dalam kerajaannya. Terus kalau saya tidak mau mengikuti pola hidup kerajaannya Ito Ica, apa yang akan dilakukan Ito Ica? Ito Ica akan mengatakan, kamu tidak menghargai jerih payahku. Aku sudah datang jauh-jauh mengambil kamu dan membawa kau ke sini, dan kuangkat kau menjadi ahli warisku. Tapi kamu memang tidak mau, malah kamu melawan aku dan menentang aku. Ito Ica akan katakan apa? Pergilah kau, dipanggil algojo-algojonya, lemparkan dia ke Samudra Pasifik, biar sekalian dia ini gak layak dimanusiakan. Jadi kalau kamu pun hidup dalam dosa, padahal kamu sudah diberikan kasih karunia, maka sama dengan kamu mengkhianati kasih karunia, dan upahmu adalah kebinasaan. Oke? Saya kasih ilustrasi seperti itu. Ya, jadi intinya orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa itu Kau menyimpulkan atau mau bertanya? Anda dari kisah Anda gitu, artinya diusir kan dari itu Ica tadi kan? Artinya dia saya diusir. kasih gambaran itu untuk membantu kau mengerti penjelasan saya. Tadi kan Anda gambaran itu yang harus. Anda inti diusir itu kemana? Inti diusir tadi? Ya kau dibinasakan ke neraka lah. Kalau kau macam-macam, udah dikasihi kau, nggak tahu diri kau, ya dilempar kau ke neraka. Oke, berarti orang Kristen yang masih berbuat dosa ketika mati masuk ke neraka ya. Jadi penebusan itu nggak ada ya? Loh, penebusan itu nggak ada. Kau simpulkan gimana? Sekarang saya pakai ilustrasi. Apakah Ito Ica sudah datang ke tempat saya di mana saya berada? Sudah datang. Itu penebusan. Tetapi ketika saya sampai di rumahnya Ito Ica, saya nggak berlaku sesuai dengan standar kerajaan surga, kerajaannya Ica. Ya saya diusir. Orang saya nggak mau memenuhi standar. Saya nggak mau berubah. Berarti penebusan itu terbatas kepada orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang masih bukan. Penebusan itu berlaku bagi orang yang merespon dengan sungguh-sungguh. Contoh, segudang makanan di rumahmu tidak akan mengubah rasa laparmu kalau kamu tidak makan. Keselamatan itu juga seperti itu. Kenapa? Karena manusia tetap ada free will-nya. Tetapi jika makanan itu kamu makan, maka kamu akan puas dan kamu kenyang. Tapi kalau kamu tidak mau memakannya, maka kamu mati dalam kelaparan. Yang salah siapa? Jangan salahkan Yesus. Salahkanlah dirimu sendiri yang menolak kasih karunia. Ibaratnya kau sudah tenggelam kau di laut, diulurkan sama kau tali untuk menolongmu dari orang yang ada di kapal. Jika kamu tidak mau menerima tali itu dan kau katakan, aku nggak mau kau aja yang datang ke sini. Yang binasa itu kamu, yang salah siapa? Kamu atau orang yang mengulurkan tali itu? Mikir aja kamu sendiri. Kalau kau normal, maka kau akan salahkan dirimu. Saya tangkap. Gini, misal ada laki-laki nih kan, jiwa muda nih.
dia Kristen, dia percaya dengan Yesus. Tetapi yang namanya jiwa muda, pasti kan nafsunya masih besar gitu kan. Dia mabok-mabokan, berzina, apa-apa segalanya. Ketika tiba-tiba mati, habis umurnya, itu kemana masuk? Nggak bisa dibahas seandainya ya. Kita nggak bahas kasusik. Intinya adalah Allah Bapa di surga sudah mengutus Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kau mau selamat masuk surga, terima dan ikuti Yesus. Tapi kalau kamu tidak mau masuk surga, silakan tolak Yesus dan kamu akan dibinasakan di neraka. Ketika kamu dihukum di neraka, jangan salahkan Yesus. Yang salah adalah dirimu sendiri karena kamu menolak kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi konsep penebusan itu hanya tertentu pada orang baik atau tidak ada penebusan itu diberikan kepada semua manusia, tetapi penebusan itu merespon manusia. Sama seperti makanan yang ada di meja di rumahmu diberikan untuk seisi rumahmu. Tetapi hanya mereka yang memasukkan makanan itu ke dalam perutnya lah yang akan merasakan menghilangkan rasa lapar di dalam dirinya. Penjelasan seperti ini kalau kamu nggak mengerti lagi, udah selamat tinggal. Selamat tinggal. Orang yang jahat itu masuknya kemana intinya? Orang-orang jahat yang tidak mau bertobat dibinasakan di neraka. Contoh, orang jahat yang kau ini anak kecil, orang jahat yang mengubah istri orang menjadi istrinya, yang suka membunuh orang, suka memerangi orang, ya itu layak orang-orang seperti itu dimasukkan ke neraka. Itu. Nah, berarti ya orang-orang yang kelakuannya nggak beres itu semua akan dilemparkan ke neraka. Berarti penebusan itu hanya tertentu kepada orang baik. Loh, penebusan itu hanya tertentu. Contoh, Pak Jokowi menyediakan rumah untuk seluruh warga negara Indonesia. Tetapi dikasih sertifikatnya. Kalau kamu tidak mau menerima sertifikat itu, yang salah Pak Jokowi atau salah kamu? Coba jawab dulu. Yang salah Pak Jokowi atau kamu? Jawab dulu. Jawab dulu. Kristen yang mabok, kalau Pak Jokowi kasih sertifikat rumah kepada semua warga negara Indonesia, terus kalau kamu tidak mau, yang salah Pak Jokowi atau kamu? Iya, artinya standar penebusan itu hanya kepada orang jawab yang menerima. Orang Kristen yang masing-masing nggak menerima itu kan. Maksudnya kita udah dibilang aja gitu. Jawab aja. Kalau makanan di rumahmu disediakan untuk rumahmu yang kelaparan. Tetapi kalau orang tidak mau memasukkan makanan itu ke dalam perutnya, yang lapar itu tetap lapar. Terus makanan itu sudah dihidangkan ke semua orang sisi rumahmu. Yang salah siapa? Seorang pastor aja bisa. Yang salah siapa? Jawab. Kalau makanan ada di mejamu dan seisi rumahmu sedang kelaparan, siapakah yang bisa mengatasi kelaparan itu? Apakah mereka yang mau makan atau yang tidak mau makan? Terus aku masih lapar, ini makanan, nggak mau makan. Yang salah siapa? Ini Pak Ben, fakta di lapangan berbeda. Tidak ada fakta di lapangan. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh akan meninggalkan dosa. Ingat itu ya. Makanya orang-orang Kristen memang ada banyak mantan-mantan orang berdosa, kemudian dibaharui oleh Kristus menjadi orang yang luar biasa ya. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus Kristus itu akan dibinasakan di neraka. Oke? Jadi Yesus Kristus sudah diutus dari surga kepada semua manusia. Tetapi keselamatan di dalam Yesus itu hanya akan dinikmati oleh manusia-manusia yang memberikan hatinya, membuka dirinya kepada Kristus. Maka Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya bahasa Indonesia pistis, pisteuo. Pistis itu artinya apa? Yang mau setia, yang mau sungguh-sungguh, yang mau taat kepada Yesus Kristus, pasti selamat masuk surga. Tapi siapa yang menolak Yesus Kristus akan dibinasakan, dilempar ke neraka untuk selama-lamanya. Jadi karya penebusan Yesus itu diberikan, disediakan untuk semua manusia. Hai manusia-manusia yang berdosa, kalau kamu ingin dimerdekakan untuk memperoleh hidup kekal, bertobatlah, terimalah Kristus Yesus, terimalah Yesus Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Satu-satunya yang datang dari surga, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa, satu-satunya yang berkuasa mengalahkan maut melalui kebangkitan, satu-satunya yang berkuasa menyediakan surga buat manusia, dan satu-satunya menjadi Raja dan Mesias di akhir zaman, dan Hakim yang adil. Kalau masih kalian mengikuti manusia yang ada di alam kubur, yang tidak pasti bangkit, maka diharapkan nasib kalian sama dengan dia. Tapi kalau kalian ikuti Yesus Kristus yang sudah di surga, yang menyediakan surga buat manusia, maka dipastikan kalian akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran sejati, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, itu Ica, 5 menit, aku nggak bisa ngomong. 5 menit ya. Oke, luar biasa. Itu Ica, ini aku live kan ya, dijaga roomnya ya. Oh, iya, siap-siap. Oke.
Oh, Dila. Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman ya, tadi penjelasannya itu luar biasa sekali ya. Penjelasannya luar biasa sekali. Wow. Luar biasa. Wow, keren. Erben is the best. Cinta, kalau Erben is the best sebagai penyesat. Izin bertanya, host. Iya, Cinta, dengerin. Iya. Kalau misalkan orang lagi bicara, jangan suka potong-potong. Ya ibaratnya kamu tuh sopan santunnya ya dijaga. Supaya apa? Supaya kita tuh terlihat, oh kita punya etika. Oh ternyata kita diajarkan orang tua kita tuh punya etika. Ya kalau dari tadi kan lagi menjelaskan. Ya saya naikin supaya kamu di-mute dulu. Jangan kelihatan kita ini banget gitu loh. Kelihatan ininya gitu. Nggak pernah diajarin orang tua gitu ya. Nah oke. Kamu kan mau ingin bertanya. Nah, namanya diskusi silakan bertanya. Tapi kan setahu saya kan kamu sudah boleh dong kita berdiskusi dua arah ya. Nah, nanti di sini apa yang ingin kamu tanyakan tentang kekristenan? Tetapi nanti kita saya kepingin menanya di Wahyu 7 itu di nomor 5 sampai 7. Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 5 sampai 7 ya? Iya. Tapi poinnya itu ada di 7 kalau nggak salah itu. Oke, kita baca dulu ya. Nanti ada Bang Erben. Yeah. Karena Bang Erben lagi nih. Di Wahyu 7 ayat 5 sampai 7 ya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Nah, yang dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000. Nah, yang ingin kamu tanyakan tentang ayat ini apa ya? Coba dibaca 6-nya sebelumnya, dibaca 6-nya dulu. 6-nya. Apa itu kita Asher. sudah. Dari Asyer 12.000. Oh, 5 sebentar. Aduh. Dan aku di 4-nya. Oh, di 4 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, dari 144.000 itu apakah orang-orang Bani Israel kala itu menuhankan Yesus? Oke, nanti dijawab. Yang sudah dimateraikan oleh Yesus. Mereka masuk ke dalam surga sebanyak 144.000 yang sudah dimateraikan itu dari suku Bani Israel ataupun keturunannya Bani Yakub. Apakah mereka menuhankan Yesus? Orang-orang tersebut. Silakan. Nanti silakan Bang Erben. Apakah sudah bisa monitor? Bentar ya, Bang Erben mungkin lagi ke ini ya, ke toilet ya. Oke, siap, saya tunggu. Apakah ya bentar. Apakah suku bangsa dari keturunannya Bani Yakub ya sebanyak 144.000 itu yang masing-masing diberikan jatah sebanyak 12.000 ya, itu apakah mereka menyembah Yesus atau dikatakan mereka menuhankan Yesus atau tidak? Sehingga mereka terselamatkan. Bentar ya, Bang Erben udah mau kelar. Ya. Nggak narik lu. Narik dong, aku di di Garut jemput anak TK Super Kids. Namanya Yen. Keren nih. Telepon dulu. Chinese ya? Chinese lah. Indonesia ini kan dikuasai sama Jin. Halo kakak. Saya di depan. Iya di depan kak. Oke. Kalau Chinese ini kita masih 50-50. Mau dia Kristen, bisa jadi dia Buddha. Kita nggak tahu. Jadi aku selama berdialog ada Chinese naik dan gas saja gitu. Tapi narasinya yang bagus. Iya. Kalau ada yang menghujat baru kita gas. Tapi kalau masih seperti ini ya aman-aman aja bagi saya. Ya jangan ada menghujat lah. Saya paling benci menghujat kayak gitu. Kecuali nggak ada gunanya. Nggak ada untungnya. Tapi kan di sini kita mencari kebenaran, harus jujur gitu. Jadi kalau misalkan kita jujur, ya seperti Buya Sakur bilang, nggak usah takut lah dengan kejujuran. Apa sih yang perlu ditakutin gitu? Nah semua kan tergantung pada diri kita sendiri gitu. Nah seperti halo, Bu. Seperti yang kita bilang ya teman-teman ya, saya sudah pernah mengatakan ya bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu mempunyai ayah dan ayahnya itu masuk Kristen ya. Nah itu saya tahu dari Buya Sakur. Buya Sakur menyatakan bahwa ayah dari Nabi Muhammad itu dia masuk Kristen. Dia itu masuk Kristen, makanya namanya diganti menjadi Muhammad Abdullah gitu. Jadi sejarahnya itu papa dari Nabi Muhammad itu masuk ke Kristen. Jadi Nabi Muhammad ini karena dia tahu kebenaran itu. Nah, karena dia tahu kebenaran itu, makanya dia masuk ke Kristen. Dan setelah dia masuk Kristen, Nabi Muhammad itu memutuskan namanya dari papanya.
Nah, setelah namanya itu diganti, jadi Muhammad Abdullah. Nah, Muhammad Abdullah jadi namanya. Nah, setelah diganti nama Muhammad Abdullah. Oke, cek. Ya. Oke. Tadi ya Bang Erben, tadi di situ dia bertanya tentang wahyu ya, wahyu 7 ya Bang Erben. Nah, apa itu? Wahyu 7 tentang wahyu ya, cinta ya. Nah, Wahyu 4 sampai 7. Ya, Wahyu 4. Di situ kan dikatakan bahwasanya yang termaterai itu yang sudah digaransikan, sudah dijamin masuk ke dalam surga itu yaitu sebanyak 144.000 dari Bani Israel atau keturunannya Yakub. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ben, monitor Ben. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bani Yakub yang sebanyak 144.000 itu menuhankan Yesus atau tidak? Kitab Wahyu itu berbicara tema utamanya, tokoh yang dibicarakan adalah Allah Bapa yang menyatakan kekuasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi semua bangsa. Pertanyaan saya, apakah di Wahyu itu yang dimeteraikan oleh Yesus sebanyak 144.000 Bani Israel itu menyembah Yesus? Silakan dijawab. Kitab Wahyu, tema utamanya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Erben, saya bertanya, jadi 144.000 Bani Israel itu apakah menyembah Yesus? Karena mereka sudah dijamin keselamatannya. Silakan dijawab. Kenapa Anda Ben? Parah lu. Ya lu yang parah. Saya menjawab mana pertanyaannya. Saya bertanya mana jawabannya. Aku mau apakah jawab. 144.000 Bani Israel itu apakah masuk dalam surga karena mereka menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Oke, sekarang saya jawab ya. Silakan. Itu Ica, diturunkan dulu itu Ica, biar saya jawab. Loh, jangan. Turunkan Kenapa? Dulu, jawab aja, iya atau tidak? Kenapa? Kalau saya dikira bercanda terguna. Enggak apa-apa, diturunkan. Kitab Wahyu itu berbicara keselamatan Allah nyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu berlaku untuk semua manusia. Manusia yang mau diselamatkan Allah, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Oke? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena seluruh umat perjanjian lama juga menantikan keselamatan akan datangnya Yesus. Umat perjanjian baru menerima keselamatan kepada Yesus yang sudah datang dan menantikan kedatangan kali yang kedua. Itu keselamatannya. Dijawab kau ngerocos, kau jawab ya atau tidak. Masa pertanyaan lebih panjang dari jawaban? Oke, silakan yang lain. Kalau kau mau tanya lagi saya bilang. Kenapa keselamatan ada di dalam Yesus? Karena keselamatan itu beritanya diberitakan pertama kali dalam Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 dikatakan seorang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Siapakah keturunan wanita yang meremukkan kepala ular? Itu Yesus Kristus. Karena ular itu berbicara dosa dan akibat dosa. Dan hanya Yesus yang bisa mengalahkan dosa dan akibat dosa itu. Semua umat PL diselamatkan karena Yesus. Karena Yesus yang dinanti-nantikan mereka. Oke, apa mau kau tanya? Pertanyaan saya, Ben, kalian kan mengklaim bahwasannya menuhankan Yesus, percaya kepada Yesus dan menuhankannya akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, di mana? Apakah benar 14.000 yang sudah dimaterai oleh Yesus sehingga ke-12 suku dan keturunannya Bani Yakub ini masuk surga itu karena menuhankan Yesus? Silakan Anda jawab, iya atau tidak. Oke, iya. Mana bisa bertanya ya atau tidak? Oke, turunkan lagi toh, turunkan. Saya jawab ya. Aku diam. Sampai selesai menjawab. Turunkan aja. Turunkan aja. Aku diam. Kata Tuhan di dalam Alkitab artinya di situ adalah penguasa, karena itu dari teks Yunaninya Kyrios. Jadi Yesuslah penguasa di bumi dan di surga. Matius 28:18. Apa dikatakan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa kita. Allah Bapa penguasa yang transenden, yang batin. Yesus Kristus penguasa yang johir. Allah Bapa penguasa yang tak terlihat menyatakan kepenguasaannya itu di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai penguasa yang johir, yang terlihat. Jadi di surga nanti, di surga manusia, yang kita lihat itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak melihat Allah Bapa, tetapi kemuliaan Allah Bapa itu ada dan terlihat dari Yesus Kristus sebagai penguasa yang johir. Mengerti penguasa yang johir dengan penguasa yang batin? Udah, Ben? Iya dong, udah. Oke, pertanyaan saya, ke-12 suku yang dimateraikan oleh Yesus sebanyak 144.000 orang dinyatakan mereka masuk ke dalam surga. Apakah mereka menyembah Yesus atau apakah mereka menuhankan Yesus atau tidak? Silakan dijawab. Barusan saya jelaskan arti kata Tuhan adalah penguasa. Yesus penguasa di surga dan di bumi.
Bagaimana mungkin orang ada di sorga, tapi Yesus penguasanya tidak menyembah Yesus sebagai penguasa? Bagaimana mungkin orang di bumi, Yesus penguasa di bumi, tapi tidak menyembah Yesus sebagai penguasa? Penyembahan kepada Yesus adalah penyembahan sebagai penguasa, bukan sebagai Allah Bapa. Karena kata menyembah secara etimologi itu artinya menghormati, memuliakan, memuji, mengagungkan. Siapa yang tidak menghormati Yesus, binasalah dia. Kenapa? Bagaimana mungkin kamu menghormati Allah sebagai penguasa yang batin, tetapi penguasa yang zohir, yang adalah penguasa dari dia, kamu tolak? Gak mungkin. Takbir, salam satu batu. Pertanyaan saya belum dijawab, Ben. Apakah 144 Sekarang saya tanya kau, dari jawabannya apa? Biar aku menjawab. Kau bilang kan aku nggak menjawab, jawabannya apa? Tak menjawab satupun. Ya udah, kalau kau bilang aku tak menjawab, berarti kau punya jawaban. Apa jawabannya? Menuhankan Yesus. Saya tanya. Dengar dulu. Kau bilang aku tak menjawab. Kalau kau bilang aku tak menjawab, terus jawabannya apa? Ya saya mau Anda menjawabnya. Loh, kau bilang aku nggak menjawab, terus jawabannya apa? Kalau saya jawabannya tidak. Tidak, ya, makanya jadi saya tidak menjawab sesuai dengan keinginanmu. Dengarin, Ica, turunkan aja. Jadi kamu bilang saya tidak menjawab karena jawaban yang ada di otakmu itu tidak, sedangkan jawaban saya iya. Artinya apa? Saya menjawab tidak sesuai dengan keinginanmu, sehingga jawaban apapun kamu tidak terima. Jadi bukan saya tidak menjawab, saya jawab berdasarkan Alkitab kok semua. Parah loh, saya tidak menjawab sesuai keinginanmu. Kenapa? Karena keinginanmu kan kesesatan, sedangkan keinginan saya kan kebenaran iman Kristen. Udah dikatakan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Lantas 144.000 yang termetra itu ada di surga. Yesus penguasa di surga. Terus maksudmu apa? Aduh, logikamu nggak nyambung. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus bukan penguasa, bukan Tuhan mereka, sementara Yesus penguasa di surga dan mereka ada di surga? Kamu itu parah loh, parah. Oh, parah loh. Udah, saya sudah jawab semua. Memang jawaban saya tidak akan mengikuti jawabanmu. Kalau jawaban saya mengikuti jawabanmu, ya saya nggak Kristen, saya jadi Islam. Justru semakin jawaban saya dengan yang kamu mau itu berbeda, membuktikan kamu sesat dan yang aku sampaikan benar. Ah, mantap. Oke, silakan. Yang lain. Salam kenal, host, salam kenal. Iya, salam satu batu, boleh. Iya. Ini gua amati nih diskusinya seru banget, cuman di sini kayak nggak diskusi gitu, kayak perpeloncoan. Kalau kita bijak di sini ya ada. Oh, nggak usah jadi guru BP. Ada jawaban gitu. Iya. Gua nggak ngajarin ini, gua ngajarin lu diskusi. Udah turun aja, nggak butuh guru BP. Turun, ganti yang lain toh. Kita cari yang lain aja. Tadi saya sudah jawab dengan baik-baik, tapi dibilang nggak menjawab. Kenapa? Karena dia mau jawabannya tidak. Jawaban saya iya. Jadi dia memaksa saya menjawab sesuai keinginannya. Itu namanya apa? Itu namanya bukan bertanya, tapi menyetir jawaban orang. Kalau walap yang bodoh itu yang gimana ya? Walap yang bodoh? Oke, gampang. Gak pernah berani membahas Quran dan hadis. Tapi yang dibahas hanya Alkitab, itu pun secara salah. Dan tidak mau membahas Alkitab secara adu data. Itu ya, tadi kan yang tidak mengikuti Yesus itu, yang tidak mengikuti Yesus itu binasa, lebih baik binasa daripada dongeng-dongeng yang omong kosong. Oh, dengar dulu, dengar. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada mualaf yang berani membahas Al-Quran dan hadis. Silakan, hai oten-oten, naik ke atas. Saya akan menjelaskan kalian kesempurnaan Quran dan hadis. Monggo bertanya. Sampai detik ini belum ada. Tapi kalau para murtadin, mantan-mantan Islam yang membuka komal untuk tanya jawab Alkitab banyak sekali. Banyak. Berjubel. Banyak. Ya, tapi kalau mantan-mantan Kristen mana pernah bahas Quran dan hadis? Coba, di mana ada? Saya masuk ke atas. Bahkan yang lebih parah lagi, mantan-mantan Kristen tidak berani membuka ruang membahas Alkitab, adu data, yang ada adu congor. Udah, itu harus kalian pikirin itu. Sekarang saya tantang semua para mantan-mantan Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, ketika kalian dengan keyakinan yang anda sekarang, bukalah kitab sucimu dengan hadis-hadismu dengan asbabun nuzulnya. Buka ruang bertanya, kita siap naik ke atas. Jangankan mantan-mantan Kristen buka Quran dan hadis secara live ditanya. Hanya satu yang berani membuka, bertanya tentang Al-Quran dan hadis. Yuni sang bidadari. Itu pun dia. Waduh, tapi karena baik, aku maklum. Oke. Kalau mantan-mantan Kristen banyak sekali, mantan-mantan Islam banyak sekali yang buka room untuk tanya-tanya Alkitab. Malah kita lebih senang ditanya Alkitab. Lebih senang. Itu buktinya. Coba, mana ada mantan Kristen yang cerdas? Suruh, buka ruang.
belajar. Oten, aku akan membuat kau mualaf hari ini. Datang sini belajar Quran dan hadis dan tafsir. Monggo. Nanti kita bacakan An-Naba 33. Bidadari. Tong katanya. Baru kaget dia. Nanti kita tanya, kenapa ada betis? Kenapa ada kapal? Oh, puyeng dia toh? Ayo. Silakan, Mas Tommy, ada yang kamu tanyakan atau mau berdiskusi dua arah? Pertanyaannya pertanyaan yang benar ya. Kalau misalkan kalian dikasih tahu gitu penjelasannya, kalian tuh jangan sok-sok paling mengerti tentang Alkitab gitu loh. Karena kalian itu kalau misalkan kalian ngerti, kalian tahu tentang Alkitab, kalian itu sudah ini ibaratkan ya pasti gitu kalau sudah tahu kebenaran. Lo kok nggak ditutup kamarnya ini? Waduh, panasnya minta ampun. Ella. Silakan Mas Tommy, ada yang kamu tanyakan Mas Tommy? Oke, silakan. Ganti orang aja, Bun. Oke, ganti orang ya, baik. Ini aku. Oke, mantan Kristen yang cerdas datang ke sini belajar Alkitab. Kalau enggak kau buka ruang belajar Al-Quran dan hadis dan tafsir. Nah, udah datang lagi Bu Sofiatul, rata kali semua. Ica, bukan jualan enggak, Bu. Enggak mau sambil jualan. Pengen buka koma sih enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa itu kalau ada jualannya, silakan teman-teman. Apa yang dijual itu Ica ini beli biar bisa dipakai untuk beli susu untuk anak-anak untuk masa depan. Iya, aku lihat Ica. Kenapa rupanya? Sambil buka koma sambil jualan. Enggak apa-apa. Lagi bersih-bersih udah ada debu. Aku kan buka fotokopi juga, jadi dibersihin gitu. Jadi, ada usaha itu doain aja usahanya jalan ya. Ada fotokopi, ada laundry, ada salon, ada jualan baju, ada jualan perkakas rumah, ada jualan banyak sih jualannya. Doain aja dari situ berkatnya ada, jadi bisa memberi. Makanya saya Amin. Laris manis. Dikibasin dulu dong biasanya. Pakai duitnya taruh di ketek dulu, celak, langsung dikibasin. Laris. Ajaran siapa itu? Enggak lah, kita percaya Tuhan Yesus pasti buka jalan. Tahu nih Pak Erben seuzon aja. Aku belum ngomong loh, baru bernafas aja belum. Pak Erben kok terlalu negatif dengan diriku. Aku ini sangat udah datang Ibu Sofiatul. Mana berani lagi mereka naik ke atas sini. Muslim. Udah pingsan mereka ini, pingsan pelan-pelan. Saya ini sangat mengasihi Muslim. Halo. Ya, Ais. Mau bertanya? Ya, silakan. Siapa cipta Yesus? Enggak ada Yesus diciptakan. Yesus itu firman Allah Sang Pencipta yang hadir dalam rupa manusia. Dia sudah ada sebelum dunia ada, karena Yesus katakan, aku sudah ada sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan. Dan Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Sesuatu yang ada di dalam diri Bapa pasti bukan ciptaan. Tetapi yang ada di dalam diri Bapa itu pasti pencipta. Jadi Yesus bukan ciptaan. Berarti bro? Yesus itu pencipta, bro. Yohanes 1 Yesus itu pencipta. Pada mulanya adalah Logos, Dafar, ya, atau Memra Yahweh. Dan Memra itu bersama-sama dengan Allah. Dan Memra itu adalah Allah. Dan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, yang tidak kelihatan, itu diciptakan melalui Sang Firman. Jadi Firman lah yang mengeksekusi semua ciptaannya. Mau tanya, kenapa disalib? Jadi disalib karena menebus dosa daripada manusia yang juga berdosa. Karena pohon yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia yang kedua, dan menggantikan kita. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia. Oh, Tuhan Yesus boleh mati? Oh, jelas. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Aku bacakan apa kata Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Catat ya ayatnya, ini saya rekam. Anda bisa download, ada di YouTube saya dan YouTube-nya Pak Erben. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya bacakan lagi perkataan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah gelar daripada Allahmu di surat 57 ayat 3. Dan dia berkata, akulah Al-Hayu, yang hidup, yang maha hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang memegang dan mengeluarkan kita dari neraka karena dia pegang kunci nerakanya Yesus yang pegang. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati boleh masuk neraka? Oh boleh dong, boleh, karena dia mengambil kodrat manusia. Ya, saya kasih kamu analogi. Ya, ini kebanyakan yang orang Oneness tidak bisa jelaskan. Ya, kalau kamu mati, percaya, sebentar. Tidak layak. Kamu minta jawaban apa kamu mau yang jelaskan?
Kamu bertanya, kamu minta kita menjawab, atau saya gantian bertanya? Pilih mana? Kalau saya gantian bertanya, kamu mampus loh di sini. Kalau Sofi Al-Hadi mulai bertanya, kamu mampus loh. Karena Menakem Ali aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ustadz Nahdlatul Ulama tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ketua Ulama Syiah Jaga Sukma tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kasih kamu pilihan, bro. Kamu tanya, kamu dengarkan jawaban kita, kamu diam, atau saya gantian tanya, kamu yang jelaskan. Pilih mana? Dengar. Baik, kalau kamu dengar, kamu diam di situ. Ya. Saya kasih kamu analogi begini. Kalau Muslim itu percaya bahwa kalimatullah atau firman Allah itu nuzulnya jadi kita pada malam Lailatul Qadar, sehingga di dalam keimanan kamu, ya Mami, ada apa Mami? Pak Erben, diam dulu Pak. Mau jawab dulu komen. Sebentar. Apa bedanya? Kalau kamu percaya bahwa firman Allah itu nuzulnya jadi kita pada malam Lailatul Qadar, sehingga di dalam imanmu Islam, Quran itu punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi artinya dia tidak diciptakan, kekal, kodim. Tetapi kalam lafsnya Allah itu dia ciptaan, tintanya, bukunya, dan kertasnya, bahasanya, hurufnya. Maka kami tidak percaya firman Tuhan itu nuzulnya jadi kita. Firman Tuhan di dalam iman Kristen tidak pernah nuzul jadi kita. Karena Allah itu Al-Hayyu, Maha Hidup. Ketika firmannya nuzul ke bumi, dia menjadi makhluk yang hidup, bukan jadi benda mati. Maka kami percaya firman Allah itu tidak pernah nuzul jadi sebuah buku. Firman Allah itu nuzulnya menjadi daging, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, pada malam Lailatul Milad, yaitu malam Natal. Maka sama seperti kamu percaya bahwa Quran itu mempunyai dua kodrat, kalam nafsi dan kalam lafsi, maka kami sebagai orang Kristen, kami percaya Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Yang kita sebut sebagai Kamil Bil Allahut, sungguh-sungguh Allah, karena dia sang firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dan Kamil Bil Al-Nasut, artinya dia sungguh-sungguh manusia. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20 dikatakan begini, dan dia dalam keadaannya sebagai manusia dibunuh sampai mati, tetapi dibangkitkan menurut roh. Jelas ya? Jadi kemanusiaannya lah yang mati. Karena dia punya kodrat natur manusia, seperti kamu percaya Quranmu itu kalau saya bakar, saya basahi pakai air, kamu percaya kalamullah itu tidak terbakar, Bu Sofi, karena kalamullah itu kodim, sifatnya kekal. Ya, tetapi bukunya bisa kamu bakar, bukunya bisa kamu jatuhkan ke got, bisa basah, bukunya bisa lecek, bukunya bisa kuning, bisa dimakan rayap. Manusia Yesus kodrat kemanusiaannya, dia lapar, dia haus, dia mengalami apa yang kita alami kecuali satu, tidak berbuat dosa. Ya? Siapa bunuh Yesus? Enggak, kamu paham dulu nggak yang saya jelaskan? Jangan kemana-mana. Kamu paham bahwa orang Kristen percaya dia punya dua kodrat. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Paham dulu penjelasan saya? Paham. Oke. Siapa bunuh Yesus? Siapa Yesus? Nggak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Yesus berkata begini, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku. Karena kematian itu hanya akan berefek kepada kita kalau kita berbuat dosa. Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak punya dosa, nggak ada yang bisa bunuh dia. Yesus mengatakan begini, aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku menyerahkan nyawaku untuk apa? Untuk mengambilnya kembali, sebab itulah tugas yang diberikan Bapa kepadaku. Yesus berkata, aku turun dari surga untuk meletakkan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka di dalam tubuh kemanusiaan Yesus, dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan dia dijadikan kutuk karena kita. Dia menanggung dosa dan kutuk kita. Itulah sebabnya dia dapat turun ke dunia orang mati. Kalau dia tidak dijadikan dosa dan tidak dijadikan kutuk, maka dia nggak bisa mati, bro. Karena kematian itu hanya punya efek jika kita berbuat dosa. Dan tanda Yesus... Firman Tuhan terus akan berlaku bahwa kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang yang menyalahpahami, mempertanyakan, tetapi harus dengan lemah lembut dan sopan, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalehanmu, kamu membungkam mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan soroti sebelum kita meladeni umat Islam. Mendudukkan pokok masalah atau pokok doktrin pengajaran itu secara berbeda. Allah dalam kekristenan dan Islam itu berbeda, keyakinan berbeda, konsep cara berbeda, walaupun selalu diajarkan bahwa kita ini rumpun semitik ya. Jadi tetap berbeda. Berbeda bukan untuk memperkerucut kondisi semakin keruh, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai perbedaan.
Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya, dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.